Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini kebetulan saya lagi jalan ya di sawah. Banyak sekali persawahan ya. Nah, itu di belakang saya juga ada gunung. Sambil menjawab satu pertanyaan. Ini kebetulan bukan satu hari ya, 3 hari ini banyak sekali yang menghubungi saya. Channel baru monet, setelah itu keblokir. Ya, channel baru monet hilang. Permasalahannya di mana? Nah, dan ini biasanya setelah hilang, baru monet, setelah itu hilang, channelnya nggak bisa diakses. Banyak sekali yang menghubungi Insan Tutor. Bahkan ada beberapa, 5 orang atau berapa, saya lupa. Itu yang langsung menjadi member VVIP. Apakah itu terlambat? Jawabannya adalah tidak. Dan hilangnya kenapa? Nanti akan kita bahas ya. Akan kita bahas. Karena memang benar-benar, dan ini teman-teman bisa pertimbangkan ya, channel baru monet perjuangan 1 tahun, setelah itu nggak bisa diakses, kan sama dengan hilang. Gimana rasanya? Rasanya kan sakit banget. Dan untuk menjadi member VVIP, teman-teman bisa menghubungi nomor yang saya kasih pin di kolom komentar, itu yang belakangnya 990 ya. Itu nanti teman-teman kita berkembang bersama di sana. Bebas bertanya, bebas menghubungi, dan ingat satu hal ya. Ingat satu hal. Teman-teman yang bagi pemula banget, karena kebanyakan ada beberapa, bukan beberapa, banyak sekali yang menghubungi nomor tersebut, dan setelah saya cek ternyata ternyata akunnya itu subscribernya masih 50, masih 100. Di sini nanti teman-teman justru akan menimbulkan masalah baru. Masalah barunya apa Bang kalau akun masih baru sekali? Karena kemungkinan sebelumnya belum pernah nonton video-videonya Insan Tutor. Jadi masih banyak sekali pertanyaan. Dan apakah yang menjadi membernya Insan Tutor, member VVIP itu serta-merta langsung saya terima? Jawabannya adalah tidak. 1 hari ini 3 orang saya tolak dulu untuk menjadi member VVIP, bukan tentang uang, tetapi biar mengerti dulu ya perjuangan di YouTube itu seperti apa. Justru saya arahkan adalah tonton videonya Insan Tutor dari awal-awal nge-YouTube. Setelah itu, setelah paham, baru menjadi member VVIP ya. Karena kalau langsung menjadi member VVIP, maka pertanyaannya kebanyakan adalah, Bang, saya pengen menjadi member VVIP-nya Insan Tutor karena menemukan videonya Abang. Apakah bisa dipastikan monet dan bisa dipastikan sukses, Bang? Dari pertanyaan ini biasanya langsung saya tolak untuk menjadi member VVIP. Kenapa? Yang membuat sukses, yang membuat channelmu berkembang itu bukan Insan Tutor. Siapa? Adalah diri kamu sendiri. Dimulai dari mana? Dari mental. Ya. Jangan serta-merta langsung menjadi member VVIP, setelah itu upload video, atau mungkin baru mengupload 5 video langsung menjadi member VVIP. Setelah itu berharap langsung monet tanpa adanya perjuangan. Itu mimpi di siang bolong. Kalau mimpi di sore hari ya sambil menikmati persawahan dan gunung-gunung seperti ini ya. Jadi kalau mungkin hanya ada 5 video, setelah itu subscribernya masih 100 langsung menjadi member VVIP, akan banyak pertanyaan yang membuat pertanyaan itu membuat saya sendiri bingung. Karena saya akan menilai dari pertanyaanmu itu sebenarnya mentalmu itu seperti apa, dan tujuanmu menjadi konten kreator itu apa ya. Jangan nanti sudah menjadi member VVIP, setelah itu subscribernya terpenuhi 100, baru 3 bulan, Bang, saya kok nggak monet, Bang, kok nggak monet. Lah, upload videonya 1 minggu sekali, sedangkan teman-teman adalah pemula, gimana caranya mau monet? Sedangkan masih ada 20 video, pengen gajian, Bang. Dan ada, ya, ada. Tapi ini bukan member VVIP ya, member biasa ya. Videonya baru 28, setelah itu subscribernya 1.700, ada 2 video yang meledak, monet, dan itu langsung beralih menjadi member VVIP. Jawabannya adalah, pertanyaannya adalah, Bang, kok saya monet sudah 2 minggu, dolarnya masih 0,01. Bang, kenapa dolar saya kok hilang-hilang timbul, etail, ya, hilang-hilang timbul. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini justru nanti akan membuat otakmu makin barbar. Barbar gimana, Bang? Akhirnya menghalalkan segala cara
gimana caranya supaya cepat gajian, sedangkan videomu baru 20 atau mungkin di bawah 50. Ingat bro ya, di YouTube kalau videomu itu baru di bawah 50 untuk gajian tiap bulan itu mimpi. Kalaupun gajian ya mungkin hanya sekali. Setelah itu gajian bulan berikutnya mungkin nunggu 3-4 bulan berikutnya. Karena ini adalah dunia hantu, dunia kreativitas. Di saat kreativitasmu mandek dan videomu mentok di bawah 50, kalian nggak bakalan bisa gajian lagi. Karena pendapatan di YouTube itu bukan serta-merta dari AdSense dan mengandalkan AdSense saja. Ya, ingat ya, YouTube itu bisnis, YouTube itu bukan yayasan sosial, YouTube itu company. Jadi kalau kalian berhenti upload, ya sudah, rekomendasimu juga berhenti dan itu akan menyebabkan teman-teman nggak gajian lagi. Makanya saya tolak ya, saya tolak dari pertanyaan-pertanyaan itu, justru saya tolak menjadi member VVIP ya. Kalau semuanya saya tampung, nanti saya repot sendiri bos. Repot sendiri, kenapa? Merasa bayar 500.000, setelah itu monet, setelah monet, upload video, saya sarankan bro, sekarang sudah monet, usahakan upload bisa lebih konsisten lagi. Dan jawabannya apa? Saya nggak ada waktu bang, saya masih kerja di perusahaan bang. Gimana caranya bang? Intinya alasan yang dibuat-buat, sedangkan di YouTube ini tidak butuh alasan bos. Ya, alasan itu bisa dibuat-buat. Sebelum Insan Tutor ini menjadi senior, Insan Tutor juga pernah menjadi junior. Artinya alasan-alasanmu dari pertanyaanmu itu sudah kebaca. Oke? Bisa dimengerti ya. Kita kembali ke pokok permasalahan. Kenapa kok channel baru monet, setelah itu nggak bisa diakses? Gini loh bro. Ini serius ya, ini serius. Kelihatannya memang sepele karena kebanyakan konten kreator adalah HP-nya tentunya masih butut ya. Layarmu aja pecah, RAM-mu 4 GB itu udah hebat ya. Lemotnya setengah mati. Kadang-kadang upload sekarang 3 jam berikutnya baru terupload. Ya itu pun masih muter-muter dengan jaringan yang mungkin kartumu juga kartu sedikit murahan. Setelah itu berjuang selama 1 tahun, itu dianggap sepele. Sebenarnya ini problem, tapi bukan problem. Problem yang masih bisa dipecahkan secara pribadi. Kenapa kok saya anggap problem? Karena dengan HP yang pas-pasan dan RAM butut itu, maka yang banyak terjadi adalah menyepelekan akun setelah berjuang. Setelah monet dan gajian pertama, kemungkinan adalah beli HP, banyak kasus. Ya, beli HP dan tiba-tiba saja setelah HP-nya direset tidak bisa diakses lagi. Artinya akun tersebut tidak bisa diakses. Yang pertama, masalahnya di mana? Ingat ya, ada 2 verifikasi di YouTube itu membutuhkan 2 verifikasi. Yang pertama adalah verifikasi nomor HP. Pastikan nomor HP-mu aktif, ya aktif, jangan sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua verifikasi untuk bisa masuk ke akun. Ini tentang akun bukan verifikasi rekening ya. Jadi yang pertama adalah nomor HP dan yang kedua adalah verifikasi Gmail. Usahakan Gmail yang digunakan untuk verifikasi akun YouTube itu adalah email yang berbeda. Artinya misalnya email akun YouTube-nya beda, verifikasi 2 langkahnya menggunakan email yang berbeda. Dan pastikan email tersebut tidak passwordnya dan Gmail-nya kamu ingat, kamu catat di buku dan jangan pernah kalian masukkan ke HP-mu. Kenapa? Karena kalau tidak kamu ingat, kamu catat di HP, kamu simpen di filemu. Setelah itu ternyata passwordmu kalian lupa, direset, ya sudah selesai. Dan itu tidak ada yang bisa membuka kembali kalau memang verifikasi Gmailmu itu menggunakan verifikasi Gmail yang sama, nomor HP yang sama. Jadi itu harus kalian pastikan dulu. Ya, jangan sampai kasusnya adalah beberapa orang yang menghubungi Insan Tutor, lebih dari 10 orang. Setelah gajian beli HP, setelah itu memasukkan emailnya, ternyata emailnya salah, kata sandinya salah, nomor HP-nya tidak aktif. Ya sama dengan berjuang dan tiba-tiba hilang, ya, tiba-tiba hilang. Itu banyak sekali kasus. Jadi mulai saat ini teman-teman pastikan deh, yang menemukan video saya sekarang ini, pastikan bahwasanya semua Gmailmu itu kalian tidak lupa password. Mas Sabit. Oke.
Jadi pastikan kalian catat. Kelihatan sepele ya, sepele. Tetapi kita ini merasa sesuatu itu berharga setelah kita kehilangan, bos. Ya, sekali lagi kita akan merasa sesuatu itu berharga banget setelah memang kita kehilangan. Jadi sebelum kehilangan ya dianggap biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai terjadi ya. Dan banyak yang menjadi member VVIP justru kasus-kasus semacam ini. Jadi kan membingungkan ya, karena Google ini bukan company ecek-ecek, bukan perusahaan ecek-ecek. Ini perusahaan kelas dunia, bos. Kalau dari hasil mungkin CES, dari hasil CACE, kalau gampangnya ngomong, dari CACE, dari riwayat penelusuran, dari rekam jejak digitalmu, dari itu saya tidak menemukan semuanya, ya sudah, itu artinya wassalam. Masih saya bantu selama bisa saya bantu, ya. Dan saya ingat sekali lagi, saya juga tidak 100% bisa membantu teman-teman, karena yang kita hadapi ini adalah robot, dan yang kita hadapi adalah raksasa dunia. Ya, hacker profesional pun itu juga akan dihadang oleh Google. Kalau hal-hal semacam ini tentang email dan segala macam, itu email itu pentingnya menurut Google ini sama dengan data rekening nasabah sebuah bank. Jadi penting, sama-sama penting, bos. Kalau kalian takut kehilangan uangmu di bank, ya bank mungkin punya keamanan yang ekstra. Nah, kalau kamu ingin datamu aman di Google, Google juga punya data-data yang ekstra. Oke, kebanyakan kasus semacam itu. Jadi pastikan nomor HP-mu ya, pastikan nomor HP-mu masih aktif. Dan ingat, sebuah akun Gmail, apapun itu nama akunmu, usahakan 3 bulan sekali kalian ganti password. Ya, ganti password. Nanti lupa lagi bang dengan ganti password. Gampang bos ganti passwordnya. Misalnya passwordmu Paijo 123. Nanti belakangnya bisa kamu ganti tiap bulan sekali. Paijo 123 titik. Jadi 3 bulan sekali kamu tambahi titik. Nanti 3 bulan lagi Paijo 123 kamu tambahin tanda tanya. Nanti 3 bulan lagi Paijo 123 titik tanda tanya bisa kamu tambahin pagar. Nanti 3 bulan berikut dan seterusnya bisa kamu tambahin aja, tambahin titik, tambahin pagar. Itu 3 bulan sekali usahakan. Jangan passwordmu selama bertahun-tahun tukiem aja dan tidak ada angka. Ingat ya, password yang susah dibobol oleh hacker itu yang mengandung apa bang? Mengandung tanda tanya, mengandung tagar, mengandung titik, garis miring. Itu kamu masukkan di salah satu passwordmu. Ya kalau cuma tukiem aja, namamu aja tukiem 1. Email yang semua email passwordnya kamu samain. 1 kebobol, hilang semua datamu. Ya, bisa dimengerti dan mudah-mudahan dipahami ya bagi teman-teman. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Jadi itu cara ganti password, tidak sembarangan juga. Kebanyakan orang Indonesia ini kan teledor. Passwordnya selama 1 tahun namanya Paijem aja, tukiem aja. Tidak ada tanda tanya, tidak ada titik, tidak ada tagar. Intinya gitu cara ganti password supaya nggak lupa lagi. Masih ingat ya? Password pertama tukiem 1, setelah itu tukiem 1 kasih belakangnya titik. Jadi di catatanmu itu tinggal nambahin titik, nggak nulis lagi. Itu 3 bulan sekali, itu saran saya. Nanti kalau sudah misalnya banyak sampai 20 angka dan kamu kesulitan untuk mengakses, baru teman-teman ganti password semuanya, diganti lagi. Tukiem, tukiem boleh kembali lagi ke tukiem, tapi E-nya diganti angka 3. Boleh. Ya, yang penting 8 karakter. Atau mungkin tukiem passwordnya, U-nya kamu ganti V, tukiem 1 jadinya, kembali lagi ke sana. Boleh. Nanti 3 bulan lagi kamu tambahin lagi titik. Gitu aja loh, lebih simpel kan, simpel sekali. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.